Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, ini memperluas kesadaran kekayaanmu, eksperimen afirmasi dengan emosi mempengaruhi struktur tubuh kita. Struktur tubuh kita juga mempengaruhi emosi kita. Ketika kita mengubah yang satu, kita mengubah yang lain. Contohnya saat perasaan kita bersemangat, maka postur tubuh kita akan mencerminkannya. Dan sebaliknya, jika kita dalam kondisi perasaan tertekan, postur tubuh kita pun menunjukkan hal itu. Emosi memang biasa mendominasi kita dan berkaitan dengan struktur tubuh kita. Sudah diteliti bahwa kimiawi tertentu diproduksi di otak dan organ lain di tubuh yang dapat mempengaruhi emosi, indera, dan pemikiran kita. Kebalikannya juga benar. Apa yang kita rasakan dan pikirkan juga mempengaruhi kimiawi di tubuh kita dan menyebabkan produksi bahan kimia dalam diri kita. Ketika kita mengubah emosi, kimiawi tubuh kita juga berubah. Tubuh kita adalah cerminan luar dari keadaan di dalam diri kita. Disebut sebagai bahasa tubuh karena kita secara intuitif mengetahui bagaimana perasaan rekan kerja atau orang lain dengan posisi tubuh mereka, sorot mata mereka, gerak-gerik tubuh, dan ekspresi wajah mereka. Coba dengan sengaja anggaplah postur tubuh Anda dalam posisi tertentu, dan kemudian kita dapat menggeser keadaan emosi kita. Eksperimen afirmasi dengan gerak. Coba lakukan eksperimen ini. Berdiri, kondisi tubuh membungkuk seperti dalam posisi tertekan, seperti terkulai di atas lantai. Posisi orang yang sedang sedih. Biarkan wajah dan suara Anda sedih, seperti Anda berkata dengan nada tertekan. Tetapi katakan seperti ini, aku belum pernah sebahagia ini seumur hidupku. Aku merasa sangat bahagia. Bagaimana rasanya? Konyol bukan? Sekarang berdiri tegak. Angkat tangan Anda dalam posisi mengepal sebagai tanda kemenangan. Yang biasa orang lakukan sambil mengucapkan, yes. Tersenyumlah dan katakan dengan antusias, saya sangat tertekan, hidup ini tidak layak untuk dijalani. Sekali lagi rasakan. Rasanya konyol bukan? Untuk mengatakan hal itu dalam sikap tubuh yang positif. Sekarang sekali lagi dengan postur tubuh kemenangan yang positif, Anda ucapkan dengan lantang. Hidup adalah peluang. Kaya raya itu baik adanya. Yes! Saat mengucapkan yes, kepalkan kedua tangan di depan Anda, di depan dada, sambil anggukkan kepala. Bagaimana rasanya? Positif bukan? Di sini pernyataan atau afirmasi yang positif digabung pikiran positif, sikap tubuh yang positif, gerakan dan suara yang energik. Inilah yang dinamakan eksperimen afirmasi dengan gerak. Menyelaraskan afirmasi, emosi, gerakan, suara, dan postur tubuh yang positif. Lebih lanjut, penelitian telah menunjukkan bahwa postur tubuh dapat mengubah suhu otak, yang pada gilirannya akan mengubah kecepatan reaksi kimiawi tubuh, emosi, dan menggeser cara pandang kita. Menarik ya? Sebenarnya berlaku tidak hanya di afirmasi gerak. Jika menggunakan teknik manifestasi apapun agar lebih powerful, afirmasi tadi sebaiknya dibarengi dengan 1. Menghilangkan keyakinan yang membatasi. Kita semua memiliki keyakinan yang membatasi tentang uang sampai batas tertentu. Keyakinan ini tidak lebih dari pemikiran yang Anda pikirkan berulang-ulang hingga menjadi pemikiran yang kemudian menjadi kebiasaan. Saat Anda kemudian memiliki pengalaman hidup yang kemudian Anda cocokkan dengan keyakinan ini, dan itu akan membuat keyakinan ini semakin tertanam lebih dalam. Jadi semacam pembenaran yang diperkuat terus-menerus. Itu bahkan bisa menjadi bagian dari identitas Anda, yakni dari apa yang Anda pikirkan tentang diri sendiri. Jika merasa miskin atau merasa tidak bisa mencapai tingkat kemakmuran tertentu sudah menjadi identitas Anda, maka akan banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghilangkan keyakinan yang membatasi Anda tentang uang. Mulai mengenali keyakinan yang membatasi bisa jadi langkah pertama dan terpenting. Kesadaran itu sendiri dapat membantu Anda berubah.
Terutama ketika Anda menyadari betapa beberapa keyakinan ini atau fakta bahwa Anda mendapatkan begitu saja dari orang tua atau lingkungan Anda. Cara melepas keyakinan yang membatasi atau mental block sudah dijelaskan di video terkait yang dipasang di deskripsi. 2. Mampu melepas kemelekatan. Sekali niat diarahkan seperti halnya anak panah, itu harus dilepaskan agar anak panah bisa bergerak menuju sasaran. Biarkan. Ini berarti mengizinkan alam semesta beserta energinya mengalir untuk perwujudannya. Melepas kemelekatan. Di sini adalah terbebas dari emosi negatif yang membuat kita terikat kepada keinginan itu. Sehingga timbul keinginan untuk selalu mengendalikan dan mengendalikan hasilnya. Ketakutan atau kekhawatiran apa yang menahan? Apakah perasaan terlalu terobsesi terhadapnya? Perasaan terlalu membutuhkan atau perasaan terlalu menginginkan? Sederhananya seperti ini. Semakin Anda terlalu menginginkan atau sangat menginginkan, itu karena biasanya didorong oleh emosi tertentu, apakah ketakutan atau kekhawatiran. Apakah rasa takut tidak punya uang, rasa khawatir tidak cukup, rasa khawatir uang akan berkurang, rasa khawatir tidak kebagian, dan sebagainya. Jadi didorong oleh perasaan untuk menghindari hal yang tidak disukai. Emosi-emosi negatif inilah yang perlu dilepas agar tidak membebani proses pencapaian niat atau tujuan Anda. Lepaskan saja, jangan menebak-nebak hasilnya. Tidak usah berusaha mengendalikan hasilnya. Setelah Anda selesai melakukan itu semua, lepaskanlah. Kemudian bebaskan diri Anda dari kemelekatan emosi atau keterikatan atas hasilnya. Berhentilah bertanya-tanya atau mengkhawatirkannya. Kondisi mental tidak terikat, tidak melekat, tentu saja menyehatkan dan membuat proses manifestasinya menjadi lebih efektif. Karena itu, akan menghindarkan Anda terbakar oleh keinginan yang membuat Anda semakin bernafsu untuk mengejarnya, sehingga malah membuat Anda jatuh ke mentalitas atau vibrasi kekurangan, takutan, dan semacamnya. Lepaskan saja, jangan berusaha untuk mengendalikannya. Jangan tegang, rileks, lepaskan otot-otot Anda, buat diri Anda menjadi terbuka. Kondisi terbuka dan terhubung dengan semesta membuat Anda merasa damai, tenang, sehingga vibrasi diri Anda bisa naik. Cara melepaskan kemelekatan sudah dijelaskan di video terkait yang dipasang di deskripsi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-175 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.